Oke, bisa kita mulai, Nak? Bisa. Oke. Nah, sebelum Ibu kasih materi untuk hari ini, tetap Ibu ingatkan ketika nanti Ibu menjelaskan, tolong handphonenya di-mute-kan. Supaya ketika Ibu mengasih pembelajaran, kamu bisa dengar dengan jelas. Suara Ibu bisa dengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa? Oke, nah sekarang tolong handphonenya di-mute-kan. Kemudian yang kedua, nanti tidak ada yang saling chat dengan temannya ketika Ibu memberikan pembelajaran. Nah, seperti kemarin sudah ada pesan Ibu kan pada Zoom kita yang hari Kamis ya. Ada temanmu yang mengatakan yang tidak sopan. Jadi tolong kepada anak Ibu juga jangan lagi terulang kembali karena itu termasuk juga penilaian Ibu terhadap kamu ya ketika kita Zoom. Oke? Ya, si Depon kenapa makan-makan? Nanti kamu makan-makan ya Depon setelah kita Zoom. Oke? Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terimalah salam damai dari Ibu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya, terima kasih. Oke, nah pagi ini kita masih membahas ulang pelajaran kita yang kemarin. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ada yang masih ingat pelajarannya? Iya, ada yang belajar mengenai satuan volume. Sebentar ya, Nak. Dari sini suaranya. Oke, nah seperti yang Ibu katakan tadi bahwa kita mengulangi pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu hubungan antar satuan volume. Masih ingat ya, ada satuan volume mulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai dengan milimeter kubik. Di mana kalau satuannya dengan menggunakan kubik, kalau dia turun satu tangga berarti dikali 1000. Kalau dia naik satu tangga berarti dikali 1000. Ya, oke kita lanjut. Satuan volume yang lain. Ya. Nah, satuan volume yang lain ada juga kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kalau satuan menggunakan liter ini, kalau dia turun satu tangga berarti dikali 10. Kalau dia naik satu tangga dibagi 10. Nah, kemudian yang kita pelajari juga sebelumnya adalah ya, ada hubungannya antara kedua satuan volume tersebut. Di mana hubungannya adalah kalau dikatakan 1 meter kubik itu artinya sama dengan 1 kiloliter. Sama artinya. Jadi kalau 10 meter kubik sama dengan 10 kiloliter. 100 meter kubik sama dengan 100 kiloliter. Jadi sama satuannya. Kemudian yang sama yang berikutnya adalah 1 desimeter kubik. Kalau 1 desimeter kubik sama itu artinya dengan 1 liter. Mau 1000 desimeter kubik sama dengan 1000 liter. Ya, ini hubungan yang sama di antara kedua satuan volume tersebut. Kemudian yang ketiga adalah 1 cm kubik. Nah, yang sama dengan 1 cm kubik ini adalah mililiter. Jadi kalau 50 cm kubik sama dengan 50 mililiter atau sama dengan 50 cc. Kalau cc ini kepanjangannya adalah centimeter kubik. Ya, jadi sama satuannya. Inilah hubungan antara kedua satuan volume tersebut. Ya, ini yang kita pelajari kemarin. Nah, kita juga sudah belajar mengenai satuan waktu. Ya, satuan waktu semuanya tentunya anak ibu sudah tahu ya. Kalau 1 jam itu 60 menit,
1 jam itu 3.600 detik, kemudian 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, kalau terbalik, 1 menit berapa jam? Berarti 1 dibagi 60, ya. Kemudian 1 detik berapa menit? Berarti 1 dibagi 60 menit. 1 detik berapa jam? Berarti 1 dibagi 3.600 jam. Nah, inilah yang sudah kita pelajari. Tentunya sudah kamu ketahui ya, Nak. Berikutnya, nah, sekarang kita akan membahas mengenai debit. Ya, debit. Nah, tentunya anak ibu sudah pernah dengar mungkin kata debit, maupun misalnya di perbankan kamu juga belajar, kamu pernah dengar kata debit. Tapi kita bukan membahas debit dalam bidang perbankan ya, tapi dalam bidang matematika. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemui masalah yang berhubungan dengan debit sebenarnya. Misalnya, air yang mengalir pada keran air. Ya, tentunya di rumah kamu pasti ada air yang mengalir pada keran. Ketika kamu misalnya mengisi ember atau mengisi bak, tentunya ada air yang mengalir dari keran. Kemudian ada juga yang mengenai masalah debit adalah bensin yang mengalir pada selang di SPBU. Misalnya kamu lihat seseorang mengisi bensin, baik di sepeda motor maupun di mobil. Nah, itu juga berbicara mengenai debit. Atau di bendungan, ya bendungan air, dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak lagi yang berhubungan dengan debit dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba anak ibu lihat ilustrasi berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada keran, ya anak ibu bisa lihat kan? Ada keran A dan keran B. Nah, kita akan buka keran ini, ya kita akan buka keran A dan keran B, dibuka, ya kita buka. Di sini volume pada drum itu sama, ya di sini di bawahnya ada kamu lihat ada seperti wadah, ya di bawah keran A ada wadah, di bawah keran B juga ada wadah. Nah, sekarang kedua keran itu kita buka, ya. Ini gambar yang kedua, sekarang anak ibu bisa lihat. Pada gambar yang kedua ini, ya, kita akan buka keran A dan keran B secara bersamaan. Ya, kita akan buka keran A dan keran B ini secara bersamaan. Nah, kalau keran A ini kita buka setengah. Ya, keran A itu kita buka setengah, kemudian keran B ini kita buka penuh. Nah, dengan waktu yang bersamaan tadi, keran B ini sudah penuh. Ya, anak ibu bisa lihat gambar yang ketiga di sini. Nah, ketika waktu yang bersamaan ternyata keran B ini sudah penuh, sedangkan keran A belum penuh. Ya, waktunya bersamaan ya, Nak. Keran A dibuka setengah, keran B dibuka penuh. Ternyata yang duluan penuh dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, keran B sudah penuh pada wadah yang ada. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B ini lebih banyak daripada keran A. Ibu ulangi ya, mengapa demikian? Jawabannya adalah karena banyaknya zat cair atau volume, ya volume zat cair yang mengalir pada keran B ini lebih banyak daripada keran A. Ya, lebih banyak daripada keran A karena keran B ini dibuka penuh, sedangkan keran A ini dibuka dengan setengah. Nah, oke. Itu dia ilustrasinya mengenai debit. Sekarang, apa itu debit? Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir per satuan waktu. Banyaknya zat cair. Kalau dikatakan banyaknya zat cair ini berarti volumenya yang mengalir per satuan waktu. Tadi sudah kita belajar volume dan satuan waktu. Inilah yang dikatakan debit. Banyaknya zat cair yang mengalir per satuan waktu. Nah, tadi sudah Ibu contohkan bahwa dari ilustrasi itu kita tahu bahwa debit
pada keran B, ya, debit pada keran B lebih besar daripada keran A. Ya, dari ilustrasi yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Ya, itu dia yang dikatakan dengan debit. Nah, selanjutnya, satuan debit itu bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Jadi bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Nah, volume tadi sudah kita belajar, ada yang meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Kemudian waktu, bisa juga dikatakan ada satuannya jam, menit, dan detik. Nah, kalau satuan debit itu ada liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Ini adalah satuan debit, atau yang lain juga boleh. Atau mililiter per detik, mililiter per jam. Nah, itu adalah satuan debit. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya ada debitnya. Debitnya itu 24.000 liter per menit. Ini artinya ada ya, Nak. Misalnya debitnya 24.000 liter per menit. Jadi kalau dikatakan debitnya 24.000 liter per menit, itu artinya setiap 1 menit volume air yang mengalir itu adalah 24.000 liter. Jadi kalau dikatakan debitnya 24.000 liter per menit, berarti 1 menit itu banyaknya air yang mengalir itu sebanyak 24.000 liter. Inilah maksud dari kata debit itu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, untuk menghitung debit ada rumus yang kita harus ketahui ya. Nah, di sini ada segitiga yang Ibu buat. Ya, sama seperti kemarin kita belajar kecepatan ada JKW atau jarak kecepatan waktu. Itu dibuat dalam bentuk segitiga. Nah, kalau debit ini juga bisa kita gunakan pakai segitiga. Ya, kalau dia di sini, kalau V ini ada berarti volume. Kalau D ini berarti debit. Kalau T ini berarti waktu. Berarti volume di atas, debit samping kiri, kemudian waktu samping kanan. Nah, sekarang kita mau cari bagaimana menghitungnya. Nah, oke, dengan rumus yang ada. Perhatikan anak Ibu ya, tolong didengarkan dengan baik penjelasan Ibu. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung debit, nah di sini ada Ibu buat tangan. Mengapa Ibu buat tangan seperti itu? Berarti memudahkan kamu mengetahui rumusnya. Ya, kalau kita mau menentukan debit, berarti kita tutup huruf D itu. D dengan tanganmu. Berarti yang tinggal adalah V dengan T. Kalau dia yang mendatar ini berarti dibagi atau istilahnya per. Ya, berarti kalau dicari V atau kalau dicari debit berarti volume dibagi dengan waktu. Di sini D sama dengan V per T. Nah, selanjutnya kalau ditanya waktu, berarti kita tutup huruf T. Berarti volume dibagi dengan debit. Ya, kalau ditanya waktu berarti volume dibagi dengan debit. Nah, selanjutnya kalau ditanya volume berarti kita tutup huruf V. Berarti kalau dia yang tegak seperti ini berarti artinya dikali. Berarti debit kali dengan waktu. Ya. Oke, anak Ibu bisa dengarkan dengan baik, tapi masih ada suara Ibu dengar di sini. Bentar ya, Nak. Oke, selanjutnya dengan rumus yang kita sudah tahu tadi, ya, bahwa untuk mencari debit adalah volume dibagi waktu, mencari waktu adalah volume dibagi debit, mencari volume adalah debit kali waktu. Itu dia ya, Nak. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang Ibu berikan berikut ini. Ya, perhatikan contoh soal yang Ibu berikan berikut ini. Sebuah ember kosong diisi air melalui sebuah keran yang memiliki debit
8 liter per menit. Debitnya 8 liter per menit. Setelah 4 menit, ember tersebut terisi penuh air. Ya, setelah 4 menit embernya terisi penuh. Berapakah volume ember tersebut? Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya. Diketahui berarti debitnya tadi 8 liter per menit. Waktunya 4 menit. Nah, yang ditanya adalah volume atau V. Ya, berarti tadi rumus mencari volume berarti debit kali waktu, ya, debit kali waktu. Nah, kita masukkan nilainya. Debitnya 8 liter per menit dikali dengan waktunya. Waktunya 4 menit. Berarti 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, kita lihat satuannya. Kalau yang ditanya volume berarti nggak ada satuan waktu. Satuan waktunya kita coret ya, Nak. Berarti menitnya kita coret, menitnya juga kita coret. Berarti tinggal 32 liter. Ya, berarti volume ember tersebut adalah 32 liter. Inilah volume ember yang terisi penuh sebanyak 32 liter. Ya, itu dia contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, sebuah kolam ikan mempunyai volume 3.600 liter. Ya, sebuah kolam ikan mempunyai volumenya atau isi kolam itu sebanyak 3.600 liter. Jika kolam tersebut dialiri air dengan debit 40 liter per menit, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh? Ya, Ibu ulangi pertanyaannya, berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh? Ya. Nah, kita buat di sini diketahui. Diketahui volume kolam itu sebanyak 3.600 liter. Debitnya 40 liter per menit. Berarti 1 menit itu sebanyak 40 liter. Ini arti debitnya nih ya. 1 menit sama sebanyak 40 liter. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, untuk mencari waktu rumusnya tadi adalah volume dibagi debit. Ya, di sini Ibu buat di sini volume dibagi debit. Ya, kita masukkan nilai-nilainya. Volumenya sebanyak 3.600 liter. Kemudian debitnya 40 liter per menit. Kan kalau ditanya waktu, nggak ada pakai satuan liter. Jadi waktu itu ada jam, menit, dan detik. Jadi kita coret yang satuan liter ini. Ya, jadi tinggal satuan menit. Nah, kita bagi 3.600 dibagi 40 itu sama dengan 90 menit. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai penuh itu adalah 90 menit. Ya, itu dia Nak, untuk menentukan waktu kalau diketahui volume dengan debit. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini sebuah mobil pemadam kebakaran berisi air sebanyak 5.760 liter. Nah, semua air dalam mobil tersebut dikeluarkan menggunakan selang dalam waktu 16 menit. Berapa debit air yang dialirkan selang tersebut? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah debitnya. Kita buat diketahuinya. Diketahui volumenya sebanyak 5.760 liter. Di mana waktunya yaitu 16 menit. Yang ditanya adalah debit. Rumus untuk mencari debit itu adalah volume dibagi waktu. Ya, volume dibagi waktu. Kita masukkan nilainya. Volumenya sebanyak 5.760 liter. Dibagi waktunya 16 menit. Jadi kalau kita ditanyakan debit berarti nggak ada yang perlu dicoret satuannya. Jadi 5.760 dibagi 16 itu sama dengan 360 liter per menit. Jadi debit air yang dialirkan selang tersebut adalah 360 liter per menit. Ya, itu debitnya. Berarti kalau dikatakan debitnya tadi 360 liter per menit, berarti 1 menit itu volumenya sebanyak 360 liter. Itu kalau ditanya debit. Oke. Nah, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ya, perhatikan anak Ibu. Di sini contoh yang keempat, jika debit air 10 meter kubik per menit dan kolam dan volume kolam 160.000 liter. Ya, volume kolam 160.000 liter. Berapa menit waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam tersebut?
Nah, sekarang yang ditanyakan waktu kembali. Cuman ada perbedaannya di sini. Kalau yang tadi langsung satuannya, nggak ada yang perlu diganti. Ya. Nah, kita buat dulu di sini diketahui. Diketahui debitnya 10 meter kubik per menit. Volumenya tadi 160.000 liter. Nah, kalau kita ketahui tadi debitnya ini pakai satuan meter kubik. Padahal volumenya ini masih satuan liter. Kita harus samakan dulu satuannya. Nah, tadi sudah kamu ketahui bahwa satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Ya, satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti 160.000 liter sama dengan 160.000 desimeter kubik. Nah, sekarang desimeter kubik ini kita ubah ke meter kubik. Karena debitnya ini pakai satuan meter kubik. Jadi kalau desimeter kubik ke meter kubik berarti dia naik satu tangga. Naik satu tangga dengan satuan kubik ini berarti dibagi 1000. Berarti 160.000 dibagi 1000 sama dengan 160 meter kubik. Inilah perubahannya ya nak. Nah, kalau sudah dirubah seperti itu baru kita tentukan. Di sini yang ditanyakan waktu. Jadi rumus waktu adalah volume dibagi debit. Nah, kalau sudah kita rubah baru kita masukkan nilainya. Nah, sekarang volumenya 160 meter kubik. Di mana debitnya sama dengan 10 meter kubik per menit. Jadi sudah kita ubah tadi satuan meter kubik ini kita coret. Jadi nggak ada lagi karena ini ditanyakan adalah waktu. Berarti 160 dibagi 10 sama dengan 16 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk memenuhi kolam adalah 16 menit. Oke. Ya. Masih ada suara Ibu dengar ya. Tunggu sebentar ya, Nak. Oke, kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima ini, di sini sebuah keran dapat mengalirkan 35 liter air. Sebuah keran dapat mengalirkan 35 liter air dalam 7 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dalam keran tersebut? Berapakah liter per jam? Ya, berapa liter per jam debit air yang mengalir dalam keran tersebut? Kita buat dulu diketahuinya. Volumenya sama dengan 35 liter. Kemudian waktunya 7 menit. Yang ditanya adalah debit. Debitnya ini dalam satuan liter per jam. Padahal tadi waktunya di sini satuannya menit. Jadi ada perubahan nanti waktunya ya, Nak. Karena yang ditanyakan di sini liter per jam. Oke, kita hitung dulu seperti biasa. Untuk mencari debit rumusnya adalah volume dibagi waktu. Berarti volumenya sama dengan 35 liter. Kemudian waktunya 7 menit. Nanti kita bagikan. 35 dibagi 7 sama dengan 5 liter per menit. Nah, tadi pertanyaannya kan liter per jam. Jadi yang satuan menit ini harus kita ubah ke satuan waktu jam. Caranya adalah, nah kalau menit diubah ke jam berarti 1 dibagi 60. Ya, tadi kalau anak Ibu sudah tahu bahwa 1 jam itu 60 menit. 1 jam 60 menit. Jadi 1 menit berapa jam? Berarti 1 dibagi 60 jam. Jadi kita bagi ya. Nah, sekarang 5 kali 60 per 1. Mengapa 60 per 1, Bu? Nah, di sini kalau per ini kan itu artinya bagi ya. Per artinya bagi. Kamu sudah belajar pecahan ya. Berarti 5 per 1 per 60. Jadi kalau dia bagi, kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian posisinya ini kita rubah. Yang penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Ya, masih ingat nak pelajaran pecahan ya? Kalau dia tanda bagi diubah jadi tanda kali, kemudian diputar balik. 60 per 1. Itu dia nak. Kemudian sekarang kita kalikan. 5 dikali 60 sama dengan 300 per 1. Berarti 300 per 1 sama dengan 300 liter per jam. Jadi debit air yang mengalir dalam keran tersebut adalah 300 liter per jam.
Itu dia, Nak. Contoh untuk soal nomor 5. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu? Ada yang mau bertanya? Enggak, Kalau Bu. Kalau mau bertanya boleh angkat tangannya. Tidak, Bu. Semuanya jelas? Bu. Jangan malu bertanya, Nak. Jelas, Kalau malu Bu. bertanya, kamu nanti bingung sendiri. Boleh kamu tanyakan, Bu, dari mana itu hasilnya? Atau Bu, bagaimana caranya? Boleh. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada? Bu. Jelas penjelasan yang Ibu berikan? Sudah jelas, Bu. Jelas. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Ibu yang mau Jelas, bertanya. Bu. Sekarang Ibu yang mau bertanya. Ya. Nah, apa tadi pengertian dari debit itu sendiri? Apa itu debit? Si Riko. Apa itu debit, Nak? Atau ada yang lain yang bisa jawab? Apa itu debit? Siapa yang bisa jawab? Debit adalah? Saya, Bu. Ya, siapa? Ada yang bisa jawab debit itu adalah? Loh. Katanya sudah mengerti. Ibu tanya nggak ada yang jawab. Aku, Bu. Ya, silakan. Siapa? Siapa yang aku, Bu, yang mengatakan Ibu nggak kelihatan? Angkat tangannya. Buat tanganmu ya, Nak, supaya Ibu tahu. Risi, Bu. Banyaknya. Risi, Bu. Siapa, Nak? Aku, Bu. Ricci. Ya. Oke, Ricci. Silakan, Ricci. Apa itu debit? Debit adalah? Banyaknya zat cair yang mengalir persatuan waktu. Betul, bagus. Iya, betul ya, si Ricci. Kalau dikatakan debit itu adalah banyaknya zat cair yang mengalir persatuan waktu. Banyaknya zat cair yang mengalir persatuan waktu. Nah, ini tolong anak-anak Ibu, tolong nampakkan mukamu ya, supaya Ibu jelas lihat. Di sini banyak yang nggak kelihatan mukanya. Ya, si Anika nggak kelihatan mukanya. Carlsen, dari tadi Ibu panggil tapi nggak mau buka videonya. Oke, sekarang pertanyaan Ibu yang kedua. Apa rumus mencari debit? Apa rumus mencari debit? Ya, si Debbie. Debbie bisa jawab? Ya, Debbie. Ya, Bu. Apa? Volume dibagi waktu. Iya, betul. Volume dibagi waktu. Oke, bagus. Nah, sekarang pertanyaan Ibu yang berikutnya. Apa rumus mencari volume? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, siapa ya? Debit dikali waktu. Untuk mencari volume debit kali waktu. Betul, Leoni. Debit dikali waktu. Iya, betul. Nah, sekarang kalau mencari waktu, apa rumusnya? Waktu. Kali debit. Kali T. Volume dibagi debit. Volume dibagi debit. Betul. Berarti anak Ibu sudah paham ya bagaimana cara menghitung debit. Karena sudah belajar mengenai volume dan satuan waktu. Oke? Memang tidak ada yang mau bertanya dari penjelasan yang Ibu berikan? Semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Betul? Nanti kalau ketika Ibu kasih latihan harus nilai 100 semua ya. Karena sudah paham. Ya ya. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, pesan Ibu tetap belajar dengan baik dari rumah. Ketika Bapak Ibu memberikan tugas, tolong kepada anak Ibu selalu mengerjakannya tepat waktu. Jangan selalu menumpuk-numpuk pekerjaannya. Besoklah itu. Besoklah itu. Akhirnya apa? Ketika sudah Bapak Ibu guru menutup link, misalnya latihannya di link, kamu tidak mengerjakan, akhirnya nilaimu tidak ada. Jadi tolong kepada anak Ibu,
Walaupun belajar dari rumah, tetap kamu harus mengerjakan tugasmu dengan tepat waktu. Ya. Oke, kemudian tetap jaga kesehatan. Ya, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Oke, itu saja yang mau Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya. Oke, terima kasih ya, Nak. Ini gitu.